Oke, welcome to Yok Podcast. Kali ini bareng gua, Yoga. Udah masuk episode 3. Seperti biasa gue pengen lanjutin pembahasan gue yang kemarin soal skripsi gitu. Karena seperti yang lu tahu ya, gue kan lagi skripsi nih. Nah, sebagai bahan hiburan gue gitu, gue pengen sharing cerita-cerita gue ke kalian gitu. Kayak kemarin kan gue cerita tuh tentang persiapan skripsi apa aja. Terus yang kemarin lagi, eh, bagaimana cara menulis judul atau menjadi permasalahan skripsi gitu. Yang mana itu sih gue pede aja bahasnya gitu karena gue tahu. Cuma sekarang nih ini udah mulai masuk bahasan serius nih. Karena sekarang gue mau cerita tentang bab satu. Apa? Bab satu itu apa sih? Bab satu itu tentang latar belakang. Isinya adalah latar belakang sama tujuan yang tuh. Nah, gue jujur ya, gue belum terlalu paham soal ini gitu. Karena kemarin gue udah sempat nulis bab satu, cuma banyak yang perlu diperbaiki kata Mr. Pembimbing. Jadi ya sekarang gue mutusin buat cari teman buat bantuin buat backup gue gitu karena jujur gue nggak tahu. Jadi Mat tadi tolong ceritain semuanya. Jadi samping gue ini udah ada Rahmat. Lu pasti udah tahu dari episode yang season 2. Season udah lama banget ya Mat ya, muncul 2021. Jadi gue season 2 2021, season 3 kan tahun kemarin ya Mat ya. Itu apa, season 3 tuh nggak ada bintang tamu Mat, kalau lo mau tahu. Oh, itu dulu sendiri ya? Iya, jadi makanya season 3 berakhir tuh cuma 16 episode. Biasanya kan cuma 20 episode. 16 episode terus langsung gue cut karena memang gue pengen fokus ke pembahasan baru nih, pembahasan skripsi. Ini fun fact ya Mat ya. Tahun kemarin, H-1 sebelum puasa tahun 2022, itu tuh kita kan juga main bareng Mat. Kalau lo inget, Gue kayak ingetin ya kita ke Super Indo S. oh, gue inget lagi. Iya, benar itu tahun baru. Gue inget awal gue magang. Iya, itu Awal gue magang. kita ke Cilengsi Med Mall. Yang lu nyari berdasarkan urutan apa ya tuh? Oh iya, Ini kenapa beli warna kayak gini sih? itu gue ngasih spesial Pak, ke orang spesial, cuma ya seperti yang lo tahu orangnya udah gak ada. Nah kemana It's okay. Cuma ya itu Mat, akhirnya ya takdir mempertemukan kita lagi Mat. Kalau tahun kemarin kan H-1 puasa kita ke Cilengsi, ke Med Mall ya, ke Gramet ya. Gue nyari buku metodologi. Nyari Gramet, terus gue ke toko baju gue nyari baju. Iya. Akhirnya ke Sprindo kan. Gue ingat banget gue nyari buku metode penelitian gak dapet. Akhirnya beli online. Awal pertama. Nah sekarang H-1 puasa tahun 2023 kita ketemu lagi, cuma wah suasana cuy beda banget. Beda ya. Gak kerasa, maksudnya setahun berlalu tuh beda banget. Maksudnya selain cepet, banyak banget yang berubah ya Mat ya. Anjir udah nggak terasa udah skripsi gitu. Sebagai mahasiswa tingkat akhir ya. Benar. Sudah di penghujung nih. Jadi buat yang belum tahu, ini gue perkenal ulang lagi ya. Rahmat itu temen SMK gue kenal dia dari 2014 gitu. Bahkan dari dulu pun gue tuh kalau nanya apa-apa selalu ke Rahmat. Nanya tugas, nanya apapun selalu ke Rahmat gitu. Pokoknya orang tuh deketin Rahmat karena apa? Karena dia pinter. Bukan tulus, nggak bercanda nggak buat apa. Kita tuh emang tulus berteman ya Mat. Gitu ya. Bahkan sampai sekarang udah kuliah pun gue nanya ke Rahmat gitu. Karena emang kebiasaan kali ya. Jadi unik ya. Iya, padahal kampus beda. Background yang pertama, background jurusan itu sangat beda. Iya. Akhirnya kedua. Jurusan beda, kampus beda, cuma nggak tahu kenapa emang di otak gue tuh terpatri kalau apa-apa nanya ke Rahmat aja. Jadi ya. Mat, gimana kabarnya Mat? Alhamdulillah baik. Gue denger lu sekarang lagi magang ya? Yes, gue magang lagi. Doakan semoga biar cepat dapat pekerjaan tetap ya guys ya. Anjir enak banget. Jadi lu skripsi sama magang barengan ya? Betul, gue berbarengan dengan magang. Tapi itu magang lu sesuai jurusan nggak Mat? Magang gue sesuai jurusan untungnya. Dan untuk teks juga untuk kuliah lu yang ngasih tahu waktu itu kan. Apa itu? Di Hamin berapa jam kali penutupan gue daftar dan alhamdulillah gue lolos. Iya, gue yang lamar gue juga nggak lolos aja. Mat, gue di sini mau bahas skripsi Mat. Jadi episode kemarin tuh gue kan season baru ya Mat ya. Season baru, pembahasan baru, gue pengen bahas tentang skripsi. Jadi gue tuh waktu awal-awal mau bikin skripsi Mat, gue tuh cari video-video di YouTube, cara bikinnya gimana, tutorial gimana gitu. Cuma kebanyakan dari mereka tuh apa ya Mat ya? Pertama ngajarnya tuh dari satu orang gitu. Sistemnya tuh dia ngasih tahu
terus kita dengerin gitu. Yang mana itu nggak salah juga, nggak salah. Dan cuman sini gue pengen ngasih sesuatu yang beda, itu kita ngasih info dengan cara temanya sharing gitu. Jadi ya Jadi nggak terlalu berat juga, ya jadi dua pembahasan ringan lah itu. Iya, pasti ringan. Ngobrol sama teman sendiri. Terus yang kedua, mereka tuh kebanyakan sharing ketika udah lulus atau udah wisuda gitu atau udah selesai gitu. Nah ini gue sharing ketika gue masih berjalan nih, masih on progress lah gitu. Jadi Sama gue juga progres ya guys ya. jadi panik-paniknya masih kerasa lah gitu. Ini jadi kalau lo denger gue panik, ya ini bener panik. Karena emang ini kita live, bener-bener live langsung, kita masih ngerasain banget itu. Masih merasakan struggle-nya Iya. menyusun skripsi. Ya jadi di sini gue minta bantuan lo buat nemenin lah gitu. Jadi dengerin aja lah gitu. Bantu gue buat nyemangatin gitu, karena memang ini skripsi berat banget guys. Ya benar-benar salah satu hal tersulit dalam hidup lah gitu. Betul. Saya merasakannya itu. Gini Mat, jadi kemarin tuh gue udah bikin 2 episode. Ini episode ketiga ya Mat ya. Kemarin episode 1 tuh tentang persiapan skripsi, gue kasih tahu sharing tentang apa aja yang perlu dipersiapin, apa aja yang perlu apa yang perlu dilakuin lah gitu. Dan yang kedua kemarin gue tentang permasalahan gitu, cara nyari permasalahan, cara nyari pembahasan gitu. Yang mana itu kalau itu gue masih optimis, masih bisa pede, gue muasan gitu. Walaupun gue nggak tahu itu benar atau enggak, cuma gue optimis lah gitu, pede dulu aja. Cuma yang ini bab 1 nih gue nggak pede Mat. Gue makanya nih sekali lagi gue minta bantuan lo buat sharing gitu. Nah mungkin kita langsung ke pertanyaan awal aja nih Mat. Bab 1 tuh apa sih Mat? Isinya apa? Satu. Nah, sebenarnya bab 1 itu pasti sama semua dong di Iya. deskripsi. Nggak mungkin beda. Semua bab 1 tuh sama. Nggak mungkin bab 1 itu langsung pembahasan. Oke, jadi ini gue bahas secara umum aja ya. Iya. Dimana juga seperti yang kalau lu tahu bikin proposal ataupun bikin makalah, tugas itu nggak beda jauh, kan pasti ada latar belakang. Skripsi pun sama seperti itu. Dimana bab 1-nya itu merupakan pendahuluan. Nah, di mana pendahuluan ini kalian itu akan terdiri biasanya itu dari beberapa subbab. Gue ambil intinya aja. Iya lah, kita Oke, ya kan ya. Nah, biasanya itu pasti yang pertama adalah latar belakang. Iya pasti. Nah, itu udah pasti tuh latar belakang ada. Kenapa sih lu ngambil tema ini? Masalahnya itu seperti apa? Kemudian harapan yang bisa lu tarik konklusinya nanti buat dibahas di bab 4 itu seperti apa? Itu kan seperti itu kan yang bab 1 latar belakang. Iya. Nah, kemudian tuh yang kedua itu biasanya setelah turun dari latar belakang, itu kalian akan menentukan tujuannya nih. Tujuan dari skripsi lo tuh apa sih? Tujuan dari penelitian yang akan lo lakuin itu apa? Lu kan punya masalah nih. Iya. Lu punya masalah, lu pasti punya tujuan dong. Gak Pasti. mungkin lu punya masalah tapi lu gak punya tujuan untuk penyelesaiannya. Iya. Nah, itulah. Biasanya itu ada yang namanya tujuan masalah. Kemudian selain tujuan pun dalam lu meneliti ya, dimana kan skripsi ini kan sebenarnya konsep itu adalah penelitian kita. Pasti kan butuh yang namanya output atau berupa manfaat. Nah, dimana di website itu nanti juga akan ada yang namanya manfaat penelitian. Ya, manfaat penelitian itu buat apa sih dari masalah yang lu ambil ini? Ada manfaatnya nggak sih untuk halayak atau untuk pembaca atau untuk perusahaan kah? Atau misalkan untuk perorangan atau bagaimana, itu kan pasti harus ada yang namanya manfaatnya. Manfaat untuk pendidikan selanjutnya atau penelitian selanjutnya seperti apa? Iya. Nah, kemudian biasanya itu ada yang namanya batasan masalah. Nah, batasan masalah itu tuh biasanya Baru dengar gue itu, baru dengar. baru dengar batasan masalah. Iya. Oke, ini gue nggak tahu ya bakal dipakai di semua jurusan atau enggak. Cuma kalau misalkan lu biasanya, kalau gue backgroundnya teknik, itu tuh ada yang namanya batasan masalah. Sebenarnya kayaknya hampir semua itu sih penulisan sih ya. Iya. Sebenarnya lu bisa tanya juga ke teman-teman lo, ada nggak sih namanya batasan masalah, atau tanya ke dosen lo. Benar. Nah, soalnya biasanya batasan masalah itu dia tuh kayak ngebatasin penelitian lo sejauh mana. Misal ya, misalkan lo kualitatif nih, kuantitatif, kuanti ya, gue lupa, kuantitatif ya. Kuantitatif itu kan perhitungan. Biasanya itulah ada yang namanya variabel. Nah, di variabel itulah lu menentukan batasan masalahnya sampai mana. Misalkan penelitian ini hanya mencakup untuk masyarakat Kota Bekasi. Nah, itu kan berarti batasan masalahnya kan. Nah, kalau misalkan lebih dari yang tadi batasan tersebut, itu kan berarti kan nggak masuk ke ranah penelitian lu. Nah, itu seperti itu. Makanya kenapa ada yang namanya batasan masalah. Sejauh mana sih penelitian lu itu
untuk sampai tahap mana sih batasan penelitian lo. Karena nanti kalau misalkan itu nggak lo batasin, itu tuh nanti bakal di bab-bab selanjutnya atau terutama di bab 3 ya, di Iya. metodologi penelitian, itu bakal melebar jauh banget. Oh, Nah, makanya kenapa dosen atau pembimbing itu pasti minta tekenin untuk di batasan masalah lu sampai mana sih? barrier. Masalah, ya kan? Oke. Nah, kemudian terakhir tuh biasanya terakhir itu sistematika penulisan. Bab 1 sistematika penulisan. Itu tergantung kampus ya. Ada yang 5 bab, ada yang 6 bab. Itu kalau gue denger sih, kedengarannya sih sederhana ya Mat ya. Sederhana bab 1 itu. Tapi kok banyak yang salah ya Mat itu? Kenapa ya Mat? Maksudnya banyak orang yang kesandung di bab 1 tuh biasanya problemnya apa Mat? Yang tadi kita balik ke poin pertama. Salahnya di bab mana 1 biasa? itu latar belakang kan. Biasanya kan lo pasti sebelum menulis skripsi atau mengajukan judul atau itu kan lo pasti memikirkan latar belakang masalahnya dulu kan. Lo mau ngangkat tema apa sih? Nah, lo mau ngangkat topik seperti apa sih? Masalah apa sih yang mau lo angkat yang menjadi bahan trigger lo untuk menyelesaikan skripsinya, atau misalkan oh ini tuh suatu isu yang hangat nih untuk dibahas di skripsi. Iya. Nah, itulah makanya di latar belakang. Nah, kenapa banyak yang salah? Biasanya tuh sebenarnya kalau ini gue tahu dari dosen gue dan juga gue tahu dari kakak tingkat gue ya, karena gue kan juga kadang kalau misalkan gue buntu gue suka nanya ke kakak tingkat gue. Bener lah, pasti, kan, ya? pasti. Namanya mereka lebih senior ya kan. Nah jadi tuh gue tuh dikasih tipsnya gitu loh. Kalau dalam menulis latar belakang itu tuh ada 3 poin utama. Yang pertama itu lo tentukan kepalanya atau leadnya atau pembukanya itu seperti apa. Kemudian itu ada yang namanya bodinya atau misalkan detail pendukungnya. Nah kemudian yang terakhir itu adalah data pendukung atau informasi tambahan. Udah cukup tiga itu aja. Misalkan dari lo yang yang baris tadi pertama yang gue bilang headnya itu kepalanya itu, misalkan ngangkat dasar teorinya, misalkan dasar teori dari yang lu ambil itu apa, misalkan fenomena. Nah, misalkan lu buka dengan kalimat fenomena bla 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 bla. Nah, itu kan udah menjadi kepala tuh. Nah, kemudian lu tambahin lah tuh di detailnya. Nah, detailnya itu atau di isi tengahnya itu lu masukin kayak dasar teori dari orang lain atau penelitian sebelumnya. Nah, dari penelitian sebelumnya ini lu cari tuh gap atau apa ibaratnya kalau kata dosen gue itu ada yang namanya gap penelitian antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang untuk yang bakal lu lanjutin di sekarang. Iya benar. Lu cari tuh gapnya di mana, nah itu lu masukin ke tengah atau di bagian isinya itu. Nah terakhir lu masukin data pendukungnya. Data pendukung itu misalnya kayak apa nih? Data pendukung itu biasanya kayak data-data yang informatif gitu. Misalkan contohnya misalkan lu mau ngambil contoh media sosial gitu kan. Nah lu bisa tuh ngambil contoh di media sosial itu tingkat penggunaan media sosial di Indonesia itu atau di suatu kota itu berapa persen sih atau berapa banyak. Itu kan namanya data pendukung kan. Nah jadi dengan adanya data pendukung tersebut lu bisa melihat nih suatu permasalahannya seperti apa. Bisa masuk enggak nih ke penelitian yang bakal lanjutin atau ke metode yang akan lu angkat untuk diselesaikan dengan masalah tersebut dengan metode tersebut kan. Nah biasanya kayak gitu. Udah cukup 3 itu aja lu bisa nyambungin antara kepala, isi dan detail tambahannya atau informasi tambahannya, itu udah cukup sebenarnya untuk bab 1 di pendahuluan. Yang pertama itu yang pasti lu harus melihat antara gap antar penelitian sebelumnya atau jarak antara kayak celahnya gitulah, gap antara penelitian sebelumnya dengan yang akan lu lakuin. Misalkan contohnya nih, misalkan di penelitian sebelumnya itu biasanya sih kalau kayak gitu di latar belakang tuh ngambil 2 atau 3 ya. 2 atau 3 penelitian terdahulu yang dengan tema yang sama. Misalkan di penelitian sebelumnya itu dia mengatakan misalkan 70% orang atau 70% populasi bla 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 bla. Nah, terus di penelitian sebelumnya dia misalkan ada lagi 80%. Selanjutnya misalkan berapa persen. Nah, nanti dari lu ini bisa nggak nih menghasilkan seperti apa sih keterkaitannya itu kan bisa jadi suatu pembanding kan. Iya. Itu sih paling kalau misalkan untuk latar belakang kan. Kalau misalkan kayak tujuan, manfaat, batasan itu kan lu bisa nentuin sendiri ketika latar belakang tersebut udah ketemu nih, oh gue bakalan seperti ini nih, gini. Nah itu bakal ngalir sendiri. Oh berarti yang penting itu latar belakangnya Mat ya? Latar belakang itu penting banget. Kayak semacam ini nggak sih Mat, kayak alasan kita meneliti ini gitu? Iya betul. Ya. Berarti
harus peka gitu ya, harus peka Ada teliti. keresahan apa sih lu bisa Oh, tangkap? keresahan. Oh, I Nah, lu see. berangkat dari keresahan itu lu Oh. nangkap temanya ini. Oh, ternyata misalnya seperti ini. Oh, gini. Sorry, tadi tipsnya apa aja, Bang? 3 tadi. Ya 3 tadi itu lu nentuin headnya atau nentuin kepalanya. Ah, Misalkan kayak latar belakang dari dasar latar belakangnya lu punya gitu, maksudnya dari gue punya isu misalkan fenomena pengguna media sosial bla 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 bla. Nah, itu kan misalkan itu dijadikan kepalanya. Kemudian untuk detailnya lu masukin penelitian terdahulunya. Ya orang lain tuh pernah neliti loh di tahun sekian tentang tema yang sama, tapi punya kejanggalan nih atau punya kayak celah untuk dilanjutkan ke penelitian selanjutnya. Nah itu seperti itu. Kemudian terakhir lu tambahkan data pendukung, terutama data pendukung. Data pendukung itu penting banget. Kalau lu nggak punya data pendukung, bisa dikatakan skripsi lo atau latar belakang lo itu ngarang. data pendukung tuh maksudnya Yang tadi gue bilang kayak oh, grafik atau kayak suatu jurnal itu masuk nggak? jurnal itu masuk. Cuma kalau misalkan data permasalahan lu misalkan kayak tingkat penggunaan media sosial. Oh iya, Nah, iya. lo harus punya tuh berapa persen sih tingkat penggunaan media sosial. Oh, ngerti. Soalnya for your information, gue pernah diomelin dosen gue gara-gara bab 1 gue itu nggak ada data pendukungnya. Jadi waktu itu gue sempat karena gue ngebut kan ngerjain bab 1-nya. Sama. Gue di satu malamnya, ini semalam doang. Terus gue tuh belum sempat ngambil data ke perusahaan gue. Jadi nggak gue masukin nanti datanya. Gue cuma bilang target perusahaan sekian. Dan akhirnya gue diomelin. Kamu ngarang ya kalau misalnya gini kok nggak bisa nunjukin data aslinya, kata dia gitu. Seperti itu. Makanya berarti penting banget ya. Soalnya kemarin juga teman gue juga digituin lagi kok pas datanya, dia bilang kok kamu nggak nunjukin grafik gitu. Kok kamu nggak nunjukin data yang permasalahannya. Berarti sumbernya harus jelas ya, sumber Sumbernya datanya. harus jelas. Misalkan lo dapat dari internet kah, atau dapat dari perusahaan atau dari manapun, tinggal lo sesuaikan. Berarti bisa dibilang bab 1 ini nih semacam akar dari skripsi gitu, maksudnya kayak langkah kecilnya gitu kan. Ya, betul. Karena itu kan nanti bakal menggelut jadi Iya. terus turunannya kan. Nah itu sih. 1, 2. Gue kemarin boleh cerita nggak Mat? Kayak bab 1 lo cerita ke teman-teman gitu. Apa mulai dari gue dulu gitu? Coba lu. Kalau gue kemarin bab 1 gue ya Mat ya, latar belakang ya. Kayak gue udah coba nulis tuh. Dan gue tuh sedikit Mat, cuma 5 lembar bab 1 gue. Habis itu pas gue bimbingan bimbingan pertama, kena ada tuh gue tuh ya judulnya kurang, terus latar belakangnya tuh kayak kurang tajam gitu, kurang apa ya, terus kayak semacam nggak ada alasan kenapa gue neliti ini gitu, kenapa harus neliti ini sih gitu, nggak ada yang jelas gitunya gitu, nggak ada tulisan yang menyatakan gitu. Makanya gue akhirnya tuh dibilang perlu perbaikan, banyak coretan lah. Nah itulah pengalaman bab 1 gue. Jadi ya sekarang nih gue masih berusaha memperbaiki. Belum nemu waktu yang tepat gitu. Kalau lu gimana Mat, cerita bab 1 lu gimana kemarin? Bab 1 gue ini sebenarnya agak unik sih. Kenapa tuh? Uniknya itu apa ya, cukup banyak untuk nulis bab 1. Lu berapa lembar waktu bab 1 lu? Nih, bab 1 gue itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Set, dua kali lipat gue lebih bahkan ya. Soalnya jadi ceritanya gini, waktu itu gue pernah nulis latar belakang. Terus gue nulis latar belakang itu kependekan. Gue cuma nulis latar belakang 1 lembar. Wah, iya. Dan itu kurang data pendukungnya kan. Setelah itu gue bimbingan tuh. Nah, bimbingan gue diomelin, kok latarnya gini-gini doang, kayak gini doang, belum masalah katanya. Udah tuh akhirnya gue penelitian ke PT gue, terus gue susun ulang lagi. Jadilah latar belakang gue 3 lembar. Oh. Tapi kenapa bisa jadi 3 jadi 11 itu? Gimana? Ya itu yang tadi gue bilang, karena pas itu dosen gue langsung bilang, kamu nggak pakai kaidah yang saya kasih di Google Classroom ya katanya. Soalnya saya lihat ini kamu isinya langsung keisi doang, gak ada kepalanya, gak ada data pendukungnya. Nah itu loh makanya yang tadi gue bilang tuh yang 3 landasan itu tuh penting. Soalnya ya itu berarti peran dosping ini benar penting ya Mat ya? Penting banget. Harus sering konsultasi. Harus ya ibaratnya kalau lo dapet dosen pembimbing yang enak untuk diajak konsultasi, lo manfaatin aja, atau lu deket lah ibaratnya lu, karena kalau misalkan kayak gitu itu dosen bakal ngebantu lu, karena bakal seneng lah, dia juga bakal seneng kok kalau ngebimbing mahasiswanya itu aktif, dia pasti bakal seneng banget kalau kayak gitu. Karena apa,
dosen gue itu tipe dosen yang sayang gitu sama mahasiswa. Benar. Dalam arti jangan sampailah mahasiswa yang bimbingan gue ini nambah semester gitu. Iyalah. Tahu sendiri kan biaya kuliah juga kan lumayan mahal. Jadi dosen gue tuh benar-benar tipe yang walaupun galak, walaupun tegas gitu ya, tapi justru gue malah jadi semangat gitu Benar. belajar. Itu peran penting dosen juga sih menurut gue. Gak apa-apa nih dosen gue galak, yang penting skripsi gue kelar. Iya. Nah itu kayaknya, nah itu kebetulan udah azan juga amat ya, jadi ya makasih bahwasannya nggak ada bridging buat tutup, langsung buat tutup. Emang ini udah malam juga amat ya, terus juga baru pulang kerja. Oke, makasih mat waktunya gitu. Kita next time kayaknya gue bab 2, bab 3, bab 4 perlu bantuan lu lagi. Karena gue jujur nggak ini sih, mat. Gue kurang pede buat sharing gitu, nggak tahu kenapa ya. Jadi gitu ya. Makasih masa lagi mat infonya. Jangan sungkan untuk bertanya. Rambut gue aja gue botakin nih mas, belum Aduh, gue juga kayak mau gue botakin. Dan udah gue pakai makanya rambut gue keriting. Perasan mulu tiap hari. Oh, tapi ini gue ada filosofis ya mat. Apa tuh? Jadi ini kan gue masih awal skripsinya. Nah ini sengaja gue botakin karena biar gue tahu perkembangannya nih nanti. Oh berarti gue, nanti kalau udah gondrong berarti udah mau selesai nih. Oh, Oke, oke. ya. Siap. Oke. Itu aja mat, Mat. Sekali lagi makasih waktunya. Semoga kita bisa lulus secepatnya. Oke, Bisa sudah di tempat di semoga tahun ini kita bisa. Amin. bener, amin. Oke, jadi ya itu tadi sedikit apa sharing-sharing mengenai bab 1. Jadi buat lo yang apa sekalinya ada pertanyaan atau apa saran atau kritik gitu langsung aja apa langsung komen aja. gue lupa ya. Jadi ya kasihan. Sorry nih kali ini nggak ada videonya apa. Cuma next time kita usahain ada videonya gitu. Oke. Makasih.